Halo para juara, jumpa lagi di Juara Kripto, channelnya para juara. Mari kita lihat perkembangan kripto kali ini teman-teman. Kita buka dulu ya Coin Market Cap, bagaimana perkembangannya. Coin Market Cap ini teman-teman yang lagi trending saat ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada Gaming Shiba, Spooky Shiba, dan Green Chart. Ini Gaming Shiba udah pernah ya dibahas di Juara Kripto, di video Juara Kripto sebelumnya, teman-teman bisa lihat. Dan ini juga menjadi sponsor dari Expo Kripto di Dubai. Ini ya, teman-teman lihat di sini, ini naik ya, positif ya di sini ya, 2,6%. Di tengah kondisi-kondisi yang lain mengalami koreksi teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini. Bitcoin merah, Ethereum merah, Tether merah, BNB juga merah, terus USD Coin merah, Cardano semua ini teman-teman. Market lagi merah teman-teman. Nah, dengan kondisi-kondisi hal-hal yang seperti ini, apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, itu penting teman-teman. Kita dalam berinvestasi, dalam trading kripto ini, itu sangat penting. Oke, teman-teman harus perhatikan ini dari Binance ya, dikatakan di sini teman-teman bisa lihat mengapa pasar cryptocurrency turun. Nah, ini kan penting ya pengetahuan buat kita. Kenapa itu bisa turun cryptocurrency? Kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa Benjamin Franklin terkenal mengatakan ada dua hal yang tak terhindarkan dalam hidup, yaitu pertama pajak dan kedua adalah kematian. Di dunia modern, dengan munculnya cryptocurrency, ada satu hal yang lebih pasti daripada yang lain, yaitu volatilitas. Nah, ini volatilitas ini di kripto ini sangat penting ya. Nih, harga cryptocurrency diketahui berfluktuasi dengan liar. Jadi di sini harganya itu fluktuatif banget ini kripto ini. Terkadang pasar naik, terkadang pasar turun. Bahkan dalam hitungan menit ya. Anda dapat pergi tidur dan bangun dengan perubahan harga yang menakjubkan. Nah, apalagi kita yang di Indonesia ini perbedaan jamnya juga beda ya. Di sini siang, di Amerika malam. Nah, berbeda sekitar 12 jam seperti itu. Itu juga saat kita tidur nyenyak, sementara di sana pasar lagi gencar-gencar juga. Nah, itu juga hal yang harus diperhatikan teman-teman. Sejak Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin lebih dari 1 dekade yang lalu, volatilitas telah menjadi aspek umum dari pasar kripto. Jadi volatilitas naik turunnya itu wow, itu sangat diperhatikan di sini dalam cryptocurrency ya. Ini teman-teman. Terus Bitcoin telah memainkan peran penting dan utama dalam komunitas cryptocurrency. Menjadi yang pertama tiba di tempat kejadian dan menjadi mother coin, di sini telah mempertahankan posisi teratas berdasarkan kapitalisasi pasar dan bernilai sebagian besar industri kripto secara keseluruhan. Jadi ini patokannya memang Bitcoin ya di sini ya teman-teman. Kalau Bitcoinnya ini terjadi koreksi, itu akan berimpact pada koin-koin yang lain, altcoin dan juga yang lainnya ya, kripto-kripto yang lain. Itu sangat berpengaruh. Oke. Ini teman-teman perhatikan bahwa itu menjadi patokan sekarang ya. Nah, seperti kondisi saat ini, teman-teman perhatikan tadi ya, di sini kan ini Bitcoin merah dan merahnya ya lumayan besar ya, 7%. Itu juga pasti mempengaruhi koin-koin yang lainnya karena di sini kan menjadi patokan. Kalau di sininya mother coin ya. Nah, itu. Ini ya, teman-teman, kenapa bisa turun seperti itu. Terus karena volatilitas itu sangat pengaruh di dalam dunia cryptocurrency ini. Nah, ini apa itu koreksi pasar ya, itu karena kehilangan ya nilainya jadi turun, itu namanya koreksi pasar ya dalam waktu singkat. Nah, seperti itu. Nah, terus hal-hal apa ketika kejadian turun seperti itu terjadi dalam kripto, apa yang harus kita lakukan ya? Ini, apa yang harus Anda lakukan selama koreksi pasar terjadi? Ini penting teman-teman untuk kita pahami. Yaitu apa?
ketika penurunan 10% dalam nilai portofolio kripto seseorang sudah cukup untuk membuat beberapa investor khawatir ini. Jadi ketika turun sampai 10%, apalagi Bitcoin 10% turunnya sampai 10%, itu kan wah, banyak orang yang panik, banyak orang yang khawatir, ada apa ini? Seperti itu. Jika Anda adalah trader jangka pendek atau harian dengan aset leverage, koreksi mungkin terlihat fatal bagi posisi Anda. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman itu sebagai trader, itu jangka pendek atau harian, ya per day, intraday, seperti itu ya. Ketika turun 10%, wah itu sudah fatal ya, udah bahaya kayak gitu, sampai 10% gitu. 3%, 4%, 5% aja udah sinyal-sinyal yang harus diperhatikan ya sebagai seorang trader, seperti itu ya. Tapi jika Anda bukan ahli dalam trader, alih-alih menyerah pada reaksi spontan, yang terbaik adalah apa yang dilakukan ya. Yang terbaik adalah menahan atau mencoba berdagang dengan untung. Nah, itu harus diperhitungkan buat keputusan. Kita akan hold atau jual untuk ambil untung lagi, seperti itu. Untuk trading lagi. Nah, itu harus teman-teman perhatikan. Jadi di sini hal-hal yang harus teman-teman lakukan di sini, yang pertama teman-teman harus tentukan posisi teman-teman. Itu yang harus dilakukan. Apakah teman-teman menjadi trader jangka pendek atau menjadi yang jangka panjang ya. Ini. Karena itu akan sangat mempengaruhi untuk setiap keputusan yang akan diambil. Oke. Berikut adalah beberapa cara Anda memanfaatkan aset kripto selama koreksi pasar terjadi ya. Pertama, Anda dapat memilih untuk mengatur stop loss atau stop limit order untuk menghadapi penurunan harga. Jadi pertama ya teman-teman bisa atur tuh stop loss-nya berapa. Ya misalnya stop loss-nya 7%, 8%, 10%. Ketika udah sampai titik stop loss yang teman-teman tentukan, ya udah itu berhenti seperti itu. Nah ini ya bisa keluar dari portofolionya ya, memang udah dijual seperti itu. Itu teman-teman yang harus teman-teman harus pastikan. Terus yang kedua ini, jika Anda adalah pemegang kripto jangka panjang, Anda dapat memilih untuk memasukkan aset kripto Anda ke dalam produk investasi atau manajemen keuangan untuk mendapatkan pendapatan pasif. Nah, kalau teman-teman bukan trader, teman-teman itu jangka panjang, sebaiknya teman-teman pilih aset kripto yang investasi ya, seperti itu. Kalau di Binance di sini ada Binance Earn ini. Jadi ketika teman-teman hold, teman-teman dapat fee ya, dapat reward, dapat refleksi seperti itu. Sebenarnya kalau di bank juga dapat pengembalian ya, seperti itu. Ini mendapatkan nilai tambah atau bunga ya, seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang nggak setuju dengan bunga, jadi ini refleksi ya, seperti itu ya. Oke, ini teman-teman lihat di sini apa namanya, Binance Earn ini adalah salah satu solusi ya. Jadi teman-teman yang harus teman-teman kerjakan, teman-teman lakukan adalah pilih teman-teman jadi trader atau trader jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka pendek tentukan stop loss-nya gitu. Kalau jangka panjang ketika terjadi koreksi pasar, apalagi saat ini, teman-teman pilih yang aset kripto yang dapat mendapatkan passive income gitu. Oke. Jadi teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah prepare, persiapan. Karena secara keseluruhan koreksi pasar tidak perlu ditakuti. Yaitu wajar ya, naik turun dalam suatu perdagangan itu wajar. Tapi yang paling penting adalah perencanaan teman-teman. Jika Anda merencanakan kemunculannya, kemungkinan kecil Anda akan memasuki mode panik saat terjadi. Ini maksudnya apa? Jadi kalau kita nggak persiapin apa yang akan kita hadapi, nggak siap baik-baik, itu akan panik. Baik panik buying maupun panik selling. Nah, seperti itu. Itu panik, kita akan panik yang terjadi. Jadi teman-teman harus persiapkan dengan baik. Karena apa? Dengan kita gagal mempersiapkan, itu artinya kita mempersiapkan kegagalan dalam cryptocurrency kita gitu. Ini dua hal yang harus kita lakukan. Dan apa yang tidak boleh kita lakukan? Nah, ini teman-teman. Ada 3 hal di sini ya yang tidak boleh dilakukan ketika pasar kripto ambruk. Nah,
pada saat ini ya. Nih, pasar mengalami pertumpahan darah, ini ambruk ya. Setelah cryptocurrency ini senilai 353 juta likuidasi. Nah, kan tadi dikatakan ya, orang Binance ini Bitcoin langsung terjun. Nah, ini pasti mempengaruhi yang lain. Ini jatuhnya Bitcoin menyeret seluruh pasar kripto turun dan banyak token merosot secara berbahaya hingga 2 digit. Teman, lihat ini. Situasi seperti ini membuat orang panik ya di mana-mana ya. Banyak yang panik gitu. Oke. Apa yang tidak boleh dilakukan? Namun berikut 3 hal teratas yang tidak boleh dilakukan saat pasar ambruk sehingga Anda dapat menghindari stres. Yang pertama adalah ini. Hindari mengecek harga secara histeris. Wow. Cek harga terus. Nah, ini nggak boleh ya. Teman-teman nggak boleh cek harga. Lihat grafik lagi. Nah, saat pasar turun ya sudah, tenang seperti itu. Karena apa? Keruntuhan pasar adalah situasi stres tersendiri dan investor memiliki kecenderungan untuk memeriksa harga secara histeris. Ini dapat menambah lebih banyak stres dan akan menguras mental Anda. Jadi ini justru akan semakin stres dan menguras mental. Kok makin turun? Nah itu. Kenapa nih? Ada apa nih? Itu ya. Jadi membuat teman-teman semakin stres. Jadi ini hindari mengecek harga secara histeris, yaitu terus sering, bahkan ya sehari mungkin sampai 5 kali seperti itu, sampai bahkan 10 kali dikit-dikit ngecek, apalagi di HP ya teman-teman, dikit-dikit cek. Oke. Yang kedua, jangan panik jual karena yang lain jual. Teman-teman harus tenang di sini. Itu penting. Ketika teman-teman tenang, teman-teman bisa berpikir. Jangan panik. Kalau panik, ya ikut-ikut yang lain. Jadi teman-teman nggak punya prinsip. Gitu. Ini adalah lanjutan dari poin di atas. Jangan membuat keputusan yang salah karena tekanan keuangan. Ya. Karena teman-teman lihat, wah yang lain jual, ikutan jual seperti itu. Jadi jangan seperti itu. Jadi perhitungkan baik-baik. Ketika teman-teman jual, ingat ruginya seberapa, itu udah teman-teman harus hitung ya, hitung baik-baik itu kerugiannya seperti itu. Jadi jangan, kalau tadi kan dikatakan ya stop loss-nya itu harus teman-teman tentukan, persiapkan dengan baik-baik, jangan panik, itu kuncinya. Terus yang ketiga apa? Jangan pernah membabi buta, beli dip, wah ini juga ya. Jadi ada 2 hal, jangan panik jual dan jangan panik beli seperti itu. Karena kan ketika pada turun nih banyak nih, wah saatnya beli. Nah seperti itu, banyak meme-meme seperti itu. Harga lagi murah, beli. Nah teman-teman tetap bijaksana, tetap perhitungkan baik-baik, tetap riset dengan baik-baik. Token atau koin atau kripto apapun yang akan teman-teman ambil, teman-teman beli, itu harus perhitungan baik-baik. Secara fundamentalnya, secara teknikalnya, dan secara sentimennya. Itu teman-teman harus tahu ya. Jadi ini teman-teman, tadi hal-hal yang harus dikerjakan, hal-hal yang harus teman-teman lakukan, dan hal-hal yang tidak boleh teman lakukan gitu. Yang paling penting dari semuanya ini adalah persiapan teman-teman. Jadi persiapkan baik-baik untuk setiap keputusan, jangan panik. Dalam kondisi apapun tetap tenang. Oke, itu info-info dan ulasan dari Juara Kripto. Semoga teman-teman tetap semangat dalam cryptocurrency. Salam juara!